Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah streaming lewat YouTube GKJ Kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam berkat lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita saat ini sudah memasuki adaptasi kebiasaan baru, namun tetap menjalankan protokol kesehatan. Tetaplah di rumah saja, rajin mencuci tangan dalam setiap kesempatan. Apabila ada kegiatan keluar rumah, tetaplah menggunakan masker, jauhi kerumunan, dan jaga jarak. Jika sampai di rumah, mandi dan berganti baju sebelum berkumpul dengan anggota keluarga di rumah. Berita gereja yang lengkap dapat dilihat di BG yang sudah dikirim lewat WA Group GKJ Kemuliaan. Ibadah pada hari Minggu ini tanggal 22 November 2020 akan dilayani oleh Pendeta Setiawan Hartanto SSI. Majelis GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Umat Tuhan yang terkasih, tema ibadah minggu ini adalah Kristus Raja yang adil dan peduli. Marilah kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 19, bait yang pertama, Tuhanku Yesus. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari yang indah ini, kita diajak untuk kembali melihat karya sabda Tuhan melalui pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita sehari ini dalam rangka pengakuan dosa, kita diajak untuk saling, sehingga satu dengan yang lain berusaha untuk, ayo kita cepat-cepatan mengasihi, bukan justru sebaliknya. Dan hari ini yang merupakan hari terakhir di kalender gerejawi kita, kita diajak untuk dapat mengakui pelanggaran dosa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Di minggu terakhir kalender gerejawi kami hari ini, ya Allah, saat kami memasuki Minggu Kristus Raja,
kami kembali diingatkan untuk dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Terlebih pandemik yang kami hadapi, yang kadang bahkan sering membuat kehidupan kami menjadi tidak seimbang satu dengan yang lain. Kami lebih sensitif, kami lebih emosional menghadapi banyak hal karena himpitan pergumulan di tengah pandemik yang ada. Kami memohon akan pengampunan-Mu ya Allah. Tuntun kami untuk kembali dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 27, meski tak layak diriku. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Inilah anugerah dari Tuhan bagi kita yang sudah mengakui pelanggaran dan dosa kita di hadapan Tuhan, yang terambil di dalam Yehezkiel 34, ayat yang ke-11 sampai dengan 12. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai dengan 12. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 381 yang Maha Kasih. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan untuk kesempatan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, hari pemberian-Mu begitu luar biasa kami rasakan. Sehingga saat ini kami dapat mengucap syukur, mengakui dalam hati kami, Kristus Yesus adalah Raja dalam hidup kami. Meskipun pergumulan hidup kami alami, akan tetapi kami yakin, kemahakuasaan Tuhan selalu kami rasakan. Sabda-Mu lah yang memampukan dan menguatkan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Bacaan pertama diambil dari kitab Yehezkiel 34 ayat 11 sampai dengan 16, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai dengan 24. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu bercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku
dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-20 sampai dengan 24. Ayat 20. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan. Terhadap mereka dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah, kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan mengawang domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 100 yang kita nyanyikan secara berbalasan. Umat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Beribadah kepada Tuhan, beribadah dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya, datanglah dengan bersorak. Ketahuilah Tuhanlah Allah, Dia yang menjadikan punya, Dialah kita, kawanan domba gembalaannya. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Masuklah lewat pintu gerbangnya, masuklah dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukur dan puji namanya. Karena Tuhan itu baik, kasih setianya kekal, kesetiaannya turun-temurun.
Umat Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Bacaan kedua kita diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23. Diulangi, bacaan kedua kita diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karenamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu tenang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang tergandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 25 ayat 31 sampai dengan 45. Akan tetapi nanti kita lihat sampai dengan ayat yang ke-46. Jadi Matius 25 ayat 31 sampai dengan, kita lanjutkan sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, dan haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku."
Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar dan keadaan Ibu Bapak Saudara? Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, tanpa terasa saat ini kita sudah memasuki akhir minggu di tahun kalender gerejawi. Ibu Bapak pasti bingung, kan nanti Desember masih lama tanggal 31. Ya memang itu kalender Masehi. Akan tetapi kalau kalender gerejawi ini menjadi penutup. Sehingga ini disebut sebagai Minggu Kristus Raja. Dan minggu depan yang merupakan minggu Advent pertama, kita memasuki kalender gerejawi yang baru. Sehingga ini dia perbedaan Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita dapat melihat bahwa perjalanan waktu kalender gerejawi yang kita alami, yang kita lalui, luar biasa. Dan luar biasa juga berkat Tuhan yang kita rasakan. Sehingga saat ini, kita dapat mengucap syukur dan mengatakan bahwa Kristus adalah Raja di dalam kehidupan siapa? Ibu Bapak, Saudara, dan saya. Dan ungkapan dalam bacaan-bacaan kita saat ini, mencoba untuk melihat itu semua Ibu Bapak, Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Ibu Bapak, Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, khususnya, saya akan mengambil dari bacaan kita di dalam Matius. Saat Tuhan Yesus kembali lagi di hadapan banyak orang, ini yang sudah saya pernah sampaikan, Tuhan Yesus memberikan gambaran, memberikan suatu perumpamaan mengenai apa? Kehadiran anak manusia. Hal yang luar biasa di sini. Perbandingan demi perbandingan dari gambaran yang Tuhan Yesus berikan. Agar apa? Umat saat itu dan saat ini pun dapat melihat. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, hal yang pertama yang dapat kita lihat dari bacaan kita terkait tema kita, Kristus Raja yang adil dan peduli. Adilnya bagaimana? Dari perumpamaan yang kita dapat lihat, Ibu Bapak Saudara. Ada dua kelompok di situ manusia. Ada dua kelompok bagian. Akan tetapi ternyata apa? Mereka sama-sama diperhadapkan dalam satu kasus yang sama. Kasusnya apa? Kita dapat melihat di sini. Di bagian yang ayat 34 sampai dengan bagian akhir nanti. Sebab ketika aku, ayat 35 khususnya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Dan seterusnya. Lalu, berikutnya kita dapat lihat. Ayat 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ini yang pertama, Ibu Bapak. Kita dapat melihat keadilan Allah dalam rangka menggambarkan keberadaan kerajaan sorga. Dua-duanya diperhadapkan dengan kasus yang sama, kelaparan. Akan tetapi apa yang terjadi? Tindakannya lah yang berbeda. Yang satu diam, yang satu apa? Memberikan. Nah, di sini dia. Sehingga apa? Dalam perumpamaan, dalam gambaran tadi yang dipisahkan, dua kelompok tadi, Tuhan Yesus dalam perumpamaannya tidak berat sebelah. Oh, karena ini adalah yang pilihanku, maka apa? Dia yang baik-baik saja. Yang satunya, oh ini yang berat tugasnya. Yang tadi akan hanya makan. Oh, mungkin yang satunya tugas yang berat. Oh, enggak, sama. Akan tetapi, tindakan yang berbeda. Ini dia Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Dan nampaknya hal inilah juga yang Tuhan Yesus ingin sampaikan dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan hari lepas hari. Apa itu? Kadang bahkan sering kita berusaha untuk memberikan di tengah kelebihan kita. Ini kan, patokan dalam kehidupan gambaran secara umum. Oh, nanti saja, kalau saya berlebih, maka saya akan memberikan ini. Kapan bisa kita mengatakan diri berlebih?
Kadang bahkan sering sebagai manusia kita pasti mengatakan segala sesuatunya kurang. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya apa? Kapan kita dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Ini dia, Ibu Bapak Saudara Kristen Kristus. Di dalam kehidupan, di dalam pemahaman Kristus Raja tadi. Tuhan adil. Semua digambarkan yang sama. Akan tetapi tindakan kita bagaimana? Oleh sebab itu dari gambaran ini kita belajar untuk dapat memberikan di tengah kelemahan kita. Kalau memberikan di tengah kelebihan kita mah sudah biasa, banyak orang sudah melakukan itu. Akan tetapi ayo kita belajar bagaimana kita dapat memberikan di tengah kelemahan kita, di tengah kekurangan kita. Kita tetap masih dapat memberikan. Kita dapat masih memperhatikan dan melakukan. Ini yang pertama, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Dan yang kedua yang menarik dari bacaan kita saat ini. Apa itu? Sama seperti kalau masih ingat minggu lalu, kaitan dengan, atau 2 minggu lalu, perempuan yang bodoh dan bijaksana. Kaitan dengan apa? Minyak. Kalau pada saat khotbah itu, minyak, konsep perjanjian pertama atau perjanjian lama adalah roh Allah. Sehingga bagaimana perempuan-perempuan yang 5 yang dianggap bijak ini, dia mempersiapkan minyak, mempersiapkan roh Allah dalam rangka apa? Menghadapi ataupun menyambut sang mempelai. Nah, kaitan dengan ini juga sama. Apa yang sama? Ya, ternyata dalam rangka kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak hanya sebatas Tuhan. Kan saya yang penting tidak membunuh. Saya kan yang penting tidak mencuri. Saya kan yang penting tidak berzina. Itu kan? Yang kadang bahkan sering seperti itu. Kita merasa karena pada saat kita sudah tidak melakukan ini, maka asumsinya adalah, saya ini orang baik. Saya ini harusnya dapat posisi yang baik di kerajaan Allah. Dari bacaan ini, kita dapat melihat. Bukan itu. Tapi pada saat kita hanya berdiam diri, mengetahui di situ ada perzinahan, di situ ada apa? Ada pencurian, ada yang korupsi, ada yang kolusi dan nepotisme dan segala sesuatu yang tidak baik, dan kita berdiam diri, di situ yang menjadi masalah besar. Aku tidak mengenal engkau. Kan itu kan? Ini dia Ibu Bapak yang kedua. Yang sangat menarik dari bacaan kita. Keadilan Kristus sebagai Raja dalam kehidupan. Ya, kita tidak hanya sebatas yang penting kan saya yang tidak melakukan. Ya, bukan hanya sebatas itu. Akan tetapi pada saat kita mau menegur, mau memperingatkan, yang pastinya memperingatkan dan menegur dengan kasih. Sehingga apa? Orang tersebut dapat apa? Dapat diselamatkan. Gitu ya. Karena ini yang luar biasa dari bacaan kita saat ini. Kristus Raja. Sebagai orang percaya, kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga tidak sendiri. Tapi apa? Ayo tugas kita. Untuk apa? Ayo kita bersama-sama dapat masuk kerajaan surga. Sehingga kita tidak sendiri. Kerajaan surga dibuat oleh Allah tidak untuk diri kita. Karena Allah bukanlah yang egois dalam kehidupan. Oleh sebab itu apa? Ayo tugas kita untuk apa? Mengikut sertakan yang lain. Bahkan bagi mereka yang dianggap, bagi manusia dianggap tidak ada artinya. Inilah tugas kita sebagai orang percaya. Untuk apa? Ayo melibatkan mereka. Ikut serta dalam hal kerajaan surga, hal menyambut kedatangan anak manusia. Dan yang terakhir, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, yang menarik adalah, kalau kita lihat dari bacaan kita saat ini, Kristus Raja. Kadang bahkan sering, tadi saya sudah sampaikan, bukan hanya sebatas tidak ini, tidak itu, dan tidak segala macamnya. Akan tetapi, di balik semua itu, kalau kita lihat, dalam rangka pemisahan tadi, ternyata apa? Tuhan mengendaki hal-hal yang sederhana kok di dalam hidup. Contohnya, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, dan seterusnya. Lalu ditanya, bila manakah Tuhan? Ya, sehingga apa Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus? Perbuatan kita menjadi satu way of life, gaya hidup. Sehingga apa? Kita sebenarnya melakukan itu bagi orang lain itu begitu luar biasa baiknya. Gitu kan? Tapi untuk kita, karena kita memiliki gaya hidup yang tadi berbelas kasih,
Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah melakukan itu dalam hidup kita, maka apa? Ya, kebaikan, berbelas kasih menjadi gaya hidup. Sehingga kita tidak sadar sebenarnya yang kita lakukan adalah berbuat baik yang luar biasa. Gitu ya. Ini yang menarik Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Dan justru itulah yang Tuhan lihat. Hal-hal sederhana, memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, dan memberi waktu. Nggak ada di sini kan dikatakan bahwa, wah karena kamu nggak bisa bahasa roh, karena kamu tidak bisa memberikan mukjizat, karena kamu tidak memiliki karunia-karunia. Enggak. Yuk kita lihat kembali apa yang ingin Tuhan Yesus sampaikan di sini. Justru apa? Hal-hal sederhana, memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, tumpangan, waktu dalam artian tadi berkunjung gitu ya. Justru itulah yang Tuhan pakai sebagai gambarannya. Di situ tidak disampaikan, oh karena kamu tidak bisa berbahasa roh, kamu karena tidak bisa memberikan mukjizat, oh karena kamu tidak bisa memiliki karunia-karunia dan seterusnya dan seterusnya. Bukan itu yang menjadi tolak ukur dan menjadi gambaran. Dalam rangka apa? Menyambut sang anak manusia di dalam kehidupan. Akan tetapi hal sederhana. Berarti ini ingin mengatakan apa? Ibu, bapak, saudara, dan saya sebenarnya bisa melakukan itu. Ibu, bapak, saudara, dan saya bisa melakukan itu. Bahkan jikalau ada anak-anak yang saat ini mendengarkan, ya, anak-anak pun dapat dan bisa melakukan itu. Untuk apa? Share, berbagi. Berbagi iman di dalamnya. Dalam rangka menyambut hari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mempercayai iman percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Kemahakuasaan Tuhan nyata dalam hidup kami, karena Kristus adalah Raja. Di tengah pandemik yang ada, kami terus dan tetap meyakini kuasa Tuhan nyata. Oleh sebab itu Tuhan, melalui sapaan firman Tuhan hari ini, kami diajak untuk melakukan sesuatu hal yang sederhana bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan tidak hanya itu, kami diajak juga untuk dapat berbagi. Tidak di tengah kelebihan kami,
Tidak di tengah kemewahan kami, akan tetapi di tengah keterbatasan, bahkan di tengah kelemahan kami. Karena pada saat kami mau memberikan perhatian, saat kami mau memberikan waktu, saat kami mau memberikan segenap hati kami, membantu banyak orang, disitulah letak perbedaan keberadaan kami, ya Allah. Tuhan Allah Bapa kami, tuntun sertai kami, agar kami dapat dan Tuhan mampukan melakukan karya Allah di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dan saat ini kami ingin berdoa untuk keberadaan umat-Mu di GKJ Kemuliaan yang tengah dalam pergumulan mereka. Khususnya ya Allah, untuk Bapak Purnawan yang saat ini kondisi fisiknya sedang lemah karena sakit penyakit yang dialami. Kami berdoa agar ada kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan kemampuan dalam menghadapi sakit penyakit ini. Ada karya Allah bahwa Bapak Purnawan tidak sendiri menghadapi ini, ya Allah. Begitu juga untuk istri dan anak-anak terkasih. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan bagi mereka. Kuasa Tuhan nyata dan kecukupan untuk segala sesuatunya bagi keluarga ini, ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah untuk pelayanan kasih kami di GKJ Kemuliaan ini. Kami berdoa untuk para majelis penatua diaken dalam menghadapi pergumulan baik secara pribadi, baik di kehidupan keluarga, pekerjaan mereka, dan juga dalam pelayanan kami. Kami yakin Tuhan memampukan, menguatkan, dan juga dapat melengkapi kami. Kami juga berdoa ya Allah untuk umat-Mu di GKJ Kemuliaan ini, yang banyak sekali ikut ambil bagian dalam menghadapi COVID-19. Entah itu mereka yang menjadi perawat, dokter, bidan, atau apapun juga tenaga kesehatan, medis dan non-medis. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Bahkan di tengah-tengah pelayanan mereka, dalam masyarakat, pakai mereka untuk terus dapat memuliakan nama Tuhan di dalamnya. Kami juga berdoa untuk keluarga, entah itu suami, istri, anak-anak, ataupun orang tua, kakak ataupun adik. Berikan kemampuan, kekuatan bagi mereka ya Allah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini, dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah dalam rangka menghadapi COVID-19. Kami yakin Tuhan juga memakai para ilmuwan sehingga virus ini dapat diciptakan untuk vaksinnya ya Allah. Sehingga dalam waktu dekat pun kami dapat merasakan vaksin itu, dan dampak dari COVID-19 ataupun pandemik ini berangsur-angsur atau berlahan-lahan akan segera lenyap ya Tuhan. Akan tapi ya Allah, kami yakin biarlah kuasa Tuhan ada di balik semua perkara yang kami alami saat ini. Karena Tuhan adalah Raja di dalam setiap perkara kehidupan kami. Inilah seru dan doa kami. Dalam Kristus doa ini kami serahkan. Haleluya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang melandaskan ungkapan syukur ini diambil dari Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita pujikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 433 bait pertama sampai dengan yang ketiga. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya. Aku mengambil puji tiap orang di dunia. Bukan pada
anak-anakku yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri untuk mempersembahkan apa yang sudah kita kumpulkan pada pagi hari ini kepada Tuhan dalam doa persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Pagi ini Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur Tuhan, betapa Engkau setiap hari memelihara kehidupan umat-Mu di tempat ini. Bapa, kami merindukan untuk saling bersapa satu dengan yang lain Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau punya cara untuk kami tetap berbagi kasih. Kami tahu Tuhan, itulah ajaran kasih-Mu yang telah Engkau tabur di dalam kehidupan kami. Tuhan, kesempatan ini Tuhan, kami hadapkan di dalam hadirat-Mu Tuhan, persembahan yang telah diberikan oleh umat-Mu Tuhan. Baik itu persembahan reguler, persembahan syukur, persembahan bulanan, dan persembahan apapun yang telah kami berikan padamu ya Allahku. Terimalah Tuhan. Bila Tuhan ini menjadi tempat bagimu untuk menabur kasih-Mu di sekitar kami. Bapa, ajar kami untuk terus mempersembahkan apa yang telah Kau berikan pada kami. Terlebih lagi, kami boleh memberikan kehidupan kami bagi keluhuran nama-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Kau telah taburkan pada kesempatan ini melalui pendeta terkasih kami, Bapak Setiawan Hartanto. Bila Bapa, apa yang Kau telah tabur, kami siapkan hati dan iman kami Tuhan, sehingga boleh tumbuh subur di dalam kehidupan kami. Kami serahkan pendeta terkasih kami, Bapak Setiawan Hartanto, di dalam melayani setiap kesempatan Tuhan. Bapak berikan kekuatan, Bapak berikan kesehatan, Bapak berikan kasih-Nya untuk umat-Mu Tuhan. Berkatilah juga keluarganya. Biar semuanya Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Kami serahkan doa ini Tuhan. Kami serahkan ucap syukur kami. Kami serahkan hidup kami. Kami serahkan pelayanan kami melalui Yesus Kristus yang juga telah mengampuni dosa kami. Tuhan, kami akan ucapkan bersama-sama doa yang telah Engkau ajarkan pada kami untuk menyempurnakan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sambil tetap berdiri, marilah kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari PKJ 177, bait yang pertama, Aku Tuhan Semesta. Kami dunia
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kristus adalah Raja dalam kehidupan ibu, bapak, saudara, dan saya. Lakukanlah apa yang kita dapat lakukan. Untuk apa? Menyatakan kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hal yang sederhana dapat menyatakan kekuasaannya. Oleh sebab itu, kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak sekalian yang telah mengikuti ibadah streaming GKJ Kemuliaan pada hari ini, Minggu 22 November 2020. Kiranya firman yang sudah kita dengar bersama-sama semakin menguatkan dan meneguhkan kita dalam kita menjalani pandemi COVID-19 ini. Kiranya kita tetap hidup mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.